Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Baik anak-anak, kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Ustazah Umi. Kita kembali melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pekan kemarin, yaitu terkait dengan teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan teks eksplanasi yang berkaitan dengan yang pertama adalah ringkasan, yang kedua adalah kaidah kebahasaan, yang ketiga adalah menyusun teks eksplanasi. Kemudian langsung saja, yang pertama adalah ringkasan atau meringkas. Tentunya pasti kalian sudah pernah meringkas sebuah teks atau sebuah paragraf. Nah, di semester 1 kemarin kita juga sudah belajar tentang ringkasan. Untuk hari ini kita akan mengulang kembali terkait dengan bagaimana cara meringkas yang baik itu seperti apa. Kalau di sini berarti di teks eksplanasi ya. Nah, untuk ringkasan itu sendiri adalah penyajian teks dengan bentuk ringkas, dengan tetap tetap mempertahankan urutan tertentu. Jadi, dalam membuat ringkasan yang harus diperhatikan yang pertama adalah yang kita ringkas, teks yang kita ringkas itu harus tidak keluar dari permasalahan yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua harus tetap mempertahankan urutannya. Jadi, harus urut ketika kita membuat sebuah ringkasan. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah tentunya kita harus membaca teks dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat. Kemudian menentukan dan mencatat gagasan utamanya. Bagaimana cara mencari gagasan utama? Tentunya masih ingat ya, pelajaran yang di semester 1 sudah pernah saya sampaikan terkait bagaimana cara mencari gagasan utama, kemudian jenis-jenis paragraf dan sebagainya. Kemudian menuliskan ringkasan dengan tepat. Nah, di sini ada rumusnya. R sama dengan G1 plus G2 plus G3. Artinya apa? R berarti ringkasan, G1 berarti gagasan utama paragraf 1, G2 berarti paragraf 2, G3 berarti paragraf 3. Nah, gagasan utama masih ingat ya? Nah, cara menjadi gagasan utama saya ulas kembali pelajaran di semester 1 ya. Yang pertama, gagasan utama itu terletak di awal paragraf biasanya. Di awal paragraf yang biasa kita sebut dengan paragraf deduktif ya. Deduktif itu di awal. Kemudian gagasan utama juga bisa terletak di kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang terletak di akhir paragraf. Nah, atau disebut juga dengan paragraf induktif. Nah, kemudian kalimat utama pun juga bisa terletak di awal dan di akhir sebuah paragraf. Nah, atau disebut juga dengan paragraf campuran. Masih ingat ya? Baik, selanjutnya. Nah, isi teks eksplanasi. Yang dimaksud dengan isi teks eksplanasi itu apa? Nah, isi teks eksplanasi berarti kita itu menemukan informasi yang disampaikan di dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, apakah isinya itu sesuai dengan yang disampaikan kayak gitu kan. Berdasarkan isinya bahwa teks eksplanasi itu menjelaskan suatu proses fenomena atau sebuah kejadian baik yang berkaitan dengan alam, sosial maupun budaya. Jadi nanti ketika kalian diminta untuk mencari sebuah isi teks eksplanasi berarti kalian mencari atau menemukan informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian selanjutnya, nah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tentunya setiap masing-masing teks itu punya kaidah kebahasaannya, dan itu rata-rata hampir sama kaidah kebahasaannya. Kalau di sebuah teks eksplanasi yang sering muncul kaidah kebahasaannya itu ada konjungsi kausalitas. Nah, untuk konjungsi kausalitas pasti masih ingat ya, kausalitas itu berarti sebab akibat. Nah, contohnya misal sebab, karena, akibat, sehingga, oleh karena. Nah, itu. Konjungsi kronologi. Nah, konjungsi kronologi itu apa? Konjungsi kronologi berarti urutan waktu. Misalnya, kemudian, setelah, sesudah, akhirnya. Ini sudah di luar kepala ya, karena saya sudah sering menyampaikan di kaidah kebahasaan di teks-teks yang lain, karena sering muncul kedua konjungsi ini.
Kemudian kata benda yang sesuai dengan kejadian atau fenomena, berarti kata benda berarti kata yang menunjukkan sebuah benda yang sesuai dengan topik yang dibicarakan. Kata teknis berarti istilah, ya, kata-kata atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas atau yang dibicarakan, itu ya. Nah, sekarang kita bersama-sama mencari contoh ya, ini contoh ya, contoh bagaimana cara meringkas. Ya, yang pertama di situ coba perhatikan paragrafnya, itu adalah paragraf teks eksplanasi. Kemarin sudah saya munculkan di contoh di pertemuan pertama ya. Saya cuplik atau kutipan teks tersebut saya ambil. Nah, di situ ada sebuah paragraf. Proses terjadinya pelangi sendiri disebabkan karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Pelangi hanya terjadi pada siang hari. Itu alasan mengapa pelangi tidak akan ditemukan pada malam hari. Tanpa cahaya matahari tidak akan pernah ada pelangi. Selain cahaya matahari, cahaya hujan juga menjadi penyebab utama terjadinya pelangi yang berfungsi sebagai penghasil ilusi optik. Nah, itu merupakan contoh paragraf ini ya, eksplanasi. Kita cari ringkasannya. Yang pertama langkahnya adalah kita cari masing-masing gagasan utama di tiap paragraf ya. Nah, tadi paragraf 1 tadi berarti gagasan utamanya terletak di kalimat utama. Kalimat utamanya terletak di mana itu? Nah, di awal ya. Di awal dan di akhir. Coba perhatikan. Proses terjadinya pelangi sendiri disebabkan karena pembiasan cahaya matahari oleh butiran-butiran air. Ditegaskan kembali, selain cahaya matahari, redanya hujan juga menjadi penyebab utama terjadinya pelangi yang berfungsi sebagai penghasil ilusi optik. Nah, gagasan utamanya apa? Nah, gagasan utamanya adalah penyebab terjadinya pelangi karena pembiasan hujan dan redanya hujan yang fungsinya sebagai ilusi optik. Nah, itu ya terletak di awal dan di akhir gagasan utamanya. Kita simpan dulu gagasan utamanya di paragraf 1 ya. Nah, kalau di awal dan di akhir berarti paragraf apa ini? Campuran. Nah, kemudian yang kedua, paragraf kedua, kita cari gagasan utamanya di paragraf 2. Pada mulanya, proses terjadinya pelangi berasal dari cahaya matahari yang melewati. Pada mulanya, proses terjadinya pelangi berasal dari cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan. Lalu tetesan hujan tersebut menyimpang menjauhi partikel, kemudian dibiaskan menjadi beragam warna melalui tengah tetesan hujan sehingga memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Cahaya pada setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda yang akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Gagasan utamanya terletak di mana? Nah, terletak di awal kalimat ya. Pada mulanya proses terjadinya pelangi berasal dari cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan. Lalu tetesan hujan tersebut, nah berarti kalimat kedua kan menjelaskan kalimat pertama. Jadi terletak di kalimat pertama. Kita cari gagasan utamanya, berarti proses awal terjadinya pelangi, maaf ya itu pelangi bukan matahari ya. Proses terjadinya pelangi berasal dari cahaya matahari yang melewati hujan. Itu simpan gagasan utama paragraf 2. Selanjutnya, nah paragraf 3, oleh sebab itu terbentuklah warna-warna pelangi yang bermacam-macam warna. Setiap warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda. Yang pertama dibelokkan adalah warna ungu, dan yang warna terakhir adalah warna merah, dan warna pelangi lainnya seperti kuning, hijau, jingga, biru nila akan menyusul secara utuh dalam proses penguraian warna. Inilah yang akan membentuk pelangi yang melengkung seperti busur panah. Berarti paragraf ketiga gagasan utamanya terletak di awal paragraf, kan? Nah, jadi gagasan utama di paragraf 3 adalah pelangi terbentuk bermacam-macam warna. Dan setelah kalian mencari gagasan utamanya, kalian membentuk atau membuat ringkasan dengan cara bagaimana? Tinggal gabungkan saja gagasan-gagasan utama dari masing-masing paragrafnya. Ini berarti gabungan ya. Ringkasannya adalah tinggal digabungkan, ditambah konjungsi, sehingga kalimatnya itu ketika dibaca itu lebih efektif ya, dan lebih enak untuk didengarkan. Penyebab terjadinya pelangi karena pembiasan hujan dan redanya hujan yang fungsinya sebagai ilusi optik.
Adapun proses awalnya berasal dari cahaya matahari sehingga terbentuklah warna-warna pelangi yang bermacam-macam. Nah, itu ya, mencari ringkasan. Yang pertama adalah cari gagasan utama di masing-masing paragraf, kemudian gabungkan saja gagasan utama di masing-masing paragraf itu menjadi sebuah ringkasan. Oke, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Tadi kaidah kebahasaannya adalah ada kausalitas sebab akibat. Nah, coba kita cari yang konjungsi sebab akibat yang saya tandai merah itu ya, tapi di paragraf 3 kemarin belum ditandai. Disebabkan karena, nah terus apa lagi? Disebabkan karena, terus oleh sebab itu di paragraf 3. Nah, itu ya. Kemudian konjungsi kronologi, urutan waktu, coba paragraf 1. Paragraf 1 tidak ada ya. Paragraf 2, kemudian, lalu tetesan hujan, lalu, kemudian. Nah, itu ya. Kemudian kata benda banyak ini. Pelangi itu kata benda kan. Cahaya matahari, butiran-butiran air, dan masih banyak lagi itu. Kemudian istilah. Nah, kata teknis atau istilah. Di situ ada ilusi optik. Nah, ilusi optik itu apa? Bisa kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada spektrum. Nah, spektrum itu apa? Kan sebuah istilah itu. Kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa. Kemudian ada lagi, misal partikel. Nah, partikel itu apa? Nah, kita cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, itu ya kaidah kebahasaannya. Jadi ada 4 tadi, kausalitas, kronologi, kata benda, dan kata teknis. Nah, yang terakhir adalah menyusun teks eksplanasi. Di sini ada beberapa langkah ketika kita akan menyusun sebuah teks eksplanasi. Yang pertama adalah tentukan topik. Nah, ketika kita akan menentukan topik, berarti cari topik yang kita kuasai, apakah tentang fenomena alam, apakah tentang fenomena sosial, atau budaya. Kemudian mengembangkan topik utama dalam rincian-rincian. Nah, misalnya kita mau buat tentang fenomena alam ya, tadi topiknya misal gempa bumi, berarti kembangkan aja topik itu, gempa bumi. Nanti terus sebabnya apa, gempa bumi itu apa, sebabnya apa, akibatnya apa. Nah, dirinci. Kemudian mengumpulkan bahan berdasarkan fakta. Setelah itu kumpulkan bahan. Dengan cara apa? Kita cari di data ya. Data bisa berasal dari buku atau bisa berasal dari narasumber, bisa. Nah, gempa bumi berarti cari penyebabnya gempa bumi itu apa, 1, 2, 3. Nah, akibatnya apa, 1, 2, 3. Prosesnya bagaimana, 1, 2, 3. Gabungkan menjadi sebuah paragraf. Nah, mengembangkan kerangka menjadi teks. Jadi ya, setelah jadi semua rinciannya, baru kita mengembangkan menjadi sebuah teks paragraf paragraf eksplanasi. Nah, insya Allah itu untuk belajar hari ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian untuk materi teks eksplanasi ya. Kemarin kalau kita sudah belajar ciri-ciri, kemudian pengertian, struktur. Nah, sekarang meringkas, kemudian kaidah kebahasaan, menyusun teks eksplanasi. Harapannya bisa menambah pemahaman kalian di materi ini. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga tetap semangat dalam belajar hari ini, kemudian dimudahkan dan sehat semuanya. Saya akhiri untuk belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.